kita sedih banget, kita nggak bisa melakukan ibadah secara langsung seperti biasanya. Kita hanya bisa melakukan ibadah secara virtual, tapi walaupun secara virtual tidak bisa mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, alangkah baiknya kita untuk membukanya dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dilakukan oleh Alvin. Mari kita teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk hari Minggu ini. Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan sertai kami dari awal ibadah pada pagi hari ini sampai akhir. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas kami. Tolong Tuhan beri mereka kelancaran dalam melakukan tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Walaupun kita di rumah aja, kita tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan. Kita akan angkat pujian dengan penuh semangat, kecaplah dan lihatlah. Salam damai kita seperti ini. Untuk menghindari penyebaran, kita juga memutus rantai virus corona. Kita akan salam damai dengan mengatakan I love you. I love you. Nah, untuk mengakui dosa kita selama 1 minggu ini, dan kita juga akan sekaligus mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian sedikit. Dan menilai hidupku tak ada
Shalom adik-adik remaja LXP. Salam Pasisoma. Mungkin ada yang bingung dengan kata-kata Pasisoma itu apa? Pasisoma itu adalah singkatan dari pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena mungkin karena ini direkaman, adik-adik ada yang di rumah itu menyaksikannya sepertinya pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, makanya dikatakan dengan Pasisoma. Baik, sebelum kita mendengarkan firman kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapak, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, kami ingin firman yang kami dengarkan ini adalah firman yang dapat menguatkan kami, menjadikan kami berkat bagi sesama kami, menjadikan kami lebih dekat, lebih percaya lagi kepadamu ya Bapak. Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sehingga kebenaran mula yang akan disampaikan kepada adik-adik yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapak, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik, adik-adik, tema kita kali ini adalah suatu tema yang mungkin di luar dari kebiasaan, karena ini akan membahas sedikit tentang terciptanya alam semesta. Temanya adalah Big Bang. Big, besar, bang itu adalah dentuman atau letusan. Jadi suatu letusan yang maha dahsyat, maha besar tentang terciptanya alam semesta. Nah, kita akan mulai dengan apa yang akan kita dapatkan di sini. Dengan pemahaman ini diharapkan adik-adik memahami betapa indah dan tidak terpikirkan alam semesta ciptaan Allah itu. Kemudian remaja memahami Allah sungguh maha amat sangat besar, agung dan luar biasa. Kemudian juga adik-adik akan mempunyai pemahaman bahwa kita mempunyai Allah yang dahsyat dan peduli kepada kita sebagai ciptaannya. Baik, itu adalah tujuan firman kali ini. Bacaan kita ambil dari kitab Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan 28. Saya bacakan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Semuanya itu, langit dan bumi akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu, perhatikan baik-baik, kata-katanya adalah anak hamba-hambamu, bukan setiap orang. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikian bacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, di situ dikatakan bahwa dahulu sekali. Nanti kita akan lihat bahwa alam semesta itu terciptanya itu memang ribuan bahkan miliaran tahun yang lalu sudah diletakkan dasar bumi dan langit. Itu adalah buatan tangan Allah. Nah, dikatakan di situ bahwa semua itu akan lenyap. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa anak-anak hambamu akan diam dengan tentram. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk tentang pemahaman bagaimana orang-orang dahulu itu memikirkan tentang dunia ini dan alam semesta ini. Kita mulai dengan pemahaman jauh sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir, yaitu di tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Ada seorang tokoh filsuf, pemikir namanya Aristoteles. Dia mengatakan bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Buktinya apa? Buktinya adalah kalau setiap pagi kita akan melihat matahari berjalan
lalu sampai sore hari dia akan terbenam kembali. Demikian pula bintang-bintang dan bulan, setiap hari seperti itu. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa bumi kita ini adalah pusatnya, yang lain berputar mengelilingi bumi ini. Demikian pula setelah itu ada seorang tokoh juga yang yaitu namanya Ptolemaeus tahun 957 sampai dengan 127 sebelum Masehi. Nah, teori kedua orang tersebut disebut dengan teori geosentris. Geobumi, sentris adalah pusat. Jadi pusat kita alam semesta ini adalah bumi. Nah, teori tersebut adik-adik lebih dari 100-an tahun kemudian itu diperbaiki, dirubah, yaitu oleh orang yang bernama Nicolaus Copernicus dengan teorinya yang disebut dengan heliocentris. Helio adalah helios atau matahari. Jadi sebenarnya bumi kita ini bukanlah pusat, tetapi justru bumi dan planet-planet lain itu berputar mengelilingi matahari. Itu yang dikatakan oleh Nicolaus Copernicus dan diperkuat oleh Galileo Galilei dan juga Bapak Isaac Newton. Mungkin adik-adik ada yang pernah tahu siapa itu Galileo Galilei. Dia adalah orang yang menyempurnakan teleskop dan juga dia menemukan bahwa bandul yang mengayun itu ada satu irama yang selalu tetap waktunya. Dan kemudian Isaac Newton, pasti semua tahu, dia adalah penemu teori gravitasi, bahwa semua benda bisa jatuh ke bumi itu adalah karena ada daya tarik bumi yang disebut dengan gravitasi. Nah, kita lanjut tentang pemahaman tentang alam semesta tersebut. Terbentuknya alam semesta. Nah, pemahaman manusia kemudian berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana tentang bumi dan planet-planetnya itu terbentuk. Lalu tahun 1775 ada seorang ilmuwan yang bernama Immanuel Kant. Ya, dia mencetuskan suatu teori disebut dengan teori nebula atau suatu awan. Pada awalnya sebuah kabut atau awan gitu raksasa besar sekali. Ya, seperti sebuah cakram di alam semesta sana. Jadi bumi belum ada, matahari belum ada, berputar lambat. Jadi seperti ini dia berputar lambat, raksasa dengan ukuran sangat besar. Lama kelamaan karena berputar, intinya memadat dan itu membentuk matahari. Sedangkan yang di sekelilingnya itu berputar, lama-lama mendingin lalu menjadi planet kita. Venus, Bumi, Merkurius, Venus dan planet-planet yang lainnya menjadi planet-planet. Itu teori yang pertama tentang terciptanya alam semesta. Lalu kemudian ada lagi seorang ilmuwan bernama Laplace mengatakan yang kabut, dia menyempurnakan teori dari Immanuel Kant tadi, bahwa kabut itu berputar bukannya lambat tapi justru cepat. Nah, saking cepatnya itulah jadi yang di luar itu terlempar, yang sekarang itu menjadi planet-planet termasuk bumi, tetapi intinya tetap menjadi disebut dengan matahari. Lalu lahir pula ada teori tentang alam semesta atau planet kita ini dari Boulton dan Chamberlain tahun 1905. Dia mengajukan teori yang disebut dengan planetesimal, yaitu matahari. Kata dia itu memang sudah ada sebelumnya. Dulu memang sudah ada matahari. Lalu ada sebuah bintang lain yang mendekat. Dia mendekat, ya, dan menarik bagian-bagian dari matahari ini yang lama-kelamaan yang ditariknya itu mendingin lalu menjadi planet-planet. Nah, adik-adik, ini sangat menarik sekali tentang alam semesta ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, di sini apakah dari kalian ada yang suka memperhatikan langit malam, terutama kalau di pegunungan, di mana jarang ada sinar lampu dari rumah penduduk? Itu kalau kita melihat langit sungguh sangat indah, sangat luar biasa sekali. Ya, nah itulah yang membuat banyak para ilmuwan itu berpikir tentang lahirnya alam semesta ini. Sungguh indah dan ajaib. Nah, terus kemudian teori ini lama-lama berkembang. Yang terakhir ada seorang yang menelurkan atau mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan teori Big Bang. Jadi kalau teori-teori yang sebelumnya dikatakan itu ada planet, ada bintang yang melintas, ada kabut yang berputar, ini berbeda. Big Bang ini mengatakan yaitu alam semesta ini berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, yaitu dari sebuah
materi, ya, itu dia meledak suatu ledakan yang maha dahsyat sekali. Nah, ledakan-ledakan itulah terlempar keluar ke sekelilingnya dan membentuk matahari, planet, dan juga bintang, planet-planet yang lain. Nah, adik-adik, teori ini sekarang ini diterima oleh banyak ilmuwan. Dan termasuk situ adalah karena jadi tadinya suatu benda yang besar, mungkin juga ada matahari itu kecil, itu dia meledak. Dan karena meledak ini berarti kan mendorong itu berarti planet-planet dan semua bintang yang ada di dalam alam semesta ini itu sebenarnya katanya mengembang. Dan mengembangnya planet-planet ini atau alam semesta ini itu diperkuat oleh seorang astronom yang bernama Hubble. Hubble itu dia menggunakan satu teleskop, dia melihat bahwa ada beberapa bintang itu ternyata itu menjauh. Jadi dia memperkuat teori Big Bang bahwa dari awal sebuah ledakan itu dia mendorong alam semesta ini jadi melebar meluas. Jadi adik-adik, alam semesta kita ini sampai saat ini itu mengembang, terus mengembang. Nah, berikut adalah bagaimana dahsyatnya alam semesta ini. Ya, dia mengembang nanti berkembang terus. Ada yang mengatakan bahwa diameter atau ukuran garis tengah alam semesta kita ini itu adalah kira-kira 93 miliar tahun cahaya. 93 miliar tahun cahaya itu susah sekali dicerna oleh akal manusia, karena satu tahun cahaya itu adalah 9,46 kali 10 pangkat 12 kilometer. Jadi nolnya itu ada 12 kilometer, ya. Jadi itu satu tahun cahaya. Untuk lebih mempermudah kita ini pemahamannya, kalau 1 detik saja, ya, 1 detik cahaya itu kecepatannya adalah 299.792 km per detik. 299.000 kita mempermudah jadi 200 atau 300 km per detik. Jadi cahaya itu begitu berjalan, kalau kita menyalakan sebuah senter tak begini, itu adalah 300.000 km sampai di ujung 1 detik. Sampai sini mungkin mempermudah pemahaman kita tentang luasnya alam semesta ini. Jadi andaikan pun ada suatu pesawat yang bisa terbang dengan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, maka sampai di ujung alam semesta itu 93 miliar tahun. Ada yang bisa bayangkan? Kalau satu orang umurnya 80 tahun, lalu meninggal, lalu dilanjutkan lagi dengan anaknya, lalu dilanjutkan dengan cucunya, lalu dilanjutkan lagi dengan cicitnya 80 tahun, 80 kali 4, 320 tahun. Belum sampai di ujung alam semesta. Betapa dahsyatnya, ya. Nah, jadi adik-adik, itu adalah suatu hal yang luar biasa dari alam semesta ciptaan Allah. Ilmuwan terus mempelajari tentang alam semesta ini, tetapi sayangnya banyak dari mereka itu, atau ada dari mereka itu yang mengatakan setelah mereka memahami tentang alam semesta, mereka mengatakan Tuhan itu tidak perlu, tidak ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, ilmuwan Inggris yang katanya itu adalah sama hebatnya seperti Albert Einstein. Dia mengatakan sebenarnya pengaturan alam semesta ini tidak perlu adanya Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari lebih lanjut adik-adik, ya? Nah, tadi dikatakan bahwa ilmuwan-ilmuwan itu melihat bahwa ada suatu teori, ada suatu ledakan Big Bang. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Alkitab mudah sekali, nggak usah pusing-pusing. Dia mengatakan di Kejadian 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang harus kita perhatikan adalah kata-kata mencipta, to create. Mencipta itu berbeda dengan membuat. Mencipta artinya adalah membuat sesuatu yang tadinya belum ada. Nah, itu mencipta. Tapi kalau misalnya orang membuat tempat partitur ini disebut buat, bukan mencipta. Buat kursi, membuat laptop itu membuat. Tapi Allah dikatakan adalah mencipta. Untuk hal yang lebih sederhana, manusia ada mencipta nggak? Ada. Tetapi tetap saja jauh ada ciptaan dari Allah. Mungkin kita tahu bahwa kalau misalnya mencipta, yang paling gampang mencipta lagu,
Mungkin adik-adik ada yang tahu komponis besar seperti Ludwig van Beethoven, itu disebut dengan mencipta. Dia mencipta, artinya adalah tadinya nggak ada. Contoh misalnya adalah Simfoni nomor 9 itu paling hebat, Song of Joy, atau komposer lain, Vivaldi, Haydn dan seterusnya. Itu mereka dikatakan mencipta karena sebelumnya tidak ada. Tetapi dalam hal mencipta tadi itu hanya sedemikian kemampuan manusia. Tetapi Allah itu menciptakan, di sini mengatakan langit dan bumi. Kita lanjut. Nah, alam semesta ini tadi dikatakan di dalam teori Big Bang tadi itu dia meledak. Lalu Hubble mengatakan bahwa alam semesta itu berkembang. Ya, jadi kalau adik bisa melihat alam semesta itu sekarang Hubble itu ada teleskop biasa di bumi, tapi sekarang ada teleskop itu diletakkan di ruang angkasa, disebut dengan teleskop Hubble. Itu bisa menangkap banyak sekali alam semesta ini, bintang-bintang, planet-planet, galaksi dan seterusnya. Ya, nah mengenai alam semesta yang berkembang tadi, ilmuwan mengatakan demikian, tetapi Alkitab juga jauh sebelum itu sudah mengatakan bahwa alam semesta ini berkembang. Ya, di dalam Ayub 9 ayat 5 sampai dengan 10, ya, di dalam kesesakannya Ayub ketika dia menderita sakit, dia mengatakan, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Yang seorang diri, perhatikan, seorang diri membentangkan langit, kita mengatakan itu, ya, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan which alone spread out itu artinya mengembang, of the heavens. Ya, nah ada di sini, lihat bagaimana ilmuwan mengatakan bahwa teori Big Bang alam semesta itu berkembang, tetapi di kitab Ayub sudah mengatakan bahwa Allah itu sendiri yang membentangkan langit. Ya, nah adik-adik, itu adalah pemahaman kita tentang alam semesta. Jadi sungguh luar biasa alam semesta ciptaan Tuhan ini yang tidak terpikirkan oleh manusia, begitu luas, begitu jauh sekali, sehingga manusia mau mengukurnya itu perlu ukuran disebut dengan kecepatan cahaya. Nah, sekarang apa yang kita bisa ambil pelajaran dari tentang teori Big Bang, tentang alam semesta ini? Jadi adik-adik, kita melihat bahwa kita mempunyai suatu sosok, ya, Allah, yaitu yang sangat luar biasa sekali, sangat agung perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam bacaan kita tadi pertama di Mazmur tadi, semuanya itu akan binasa. Manusia akan binasa, langit dan bumi akan lenyap, ya, karena Tuhan akan mengubah mereka. Kemudian di bacaan berikutnya itu adalah yang sangat menarik. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Jadi bagi adik-adik yang percaya kepada Allah, hidup menurut kehendak Allah, yaitu menjadi berkat bagi sesama, itu adalah kita disebut dengan anak hamba-hambamu dan cucu mereka. Itu yang akan tetap ada di hadapanmu. Jadi langit dan bumi bisa lenyap, tetapi kita akan tetap ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu ada di garis bawahi, itu adalah disebutnya tadi bukan setiap orang, tetapi anak hamba-hambamu. Ya, kita sudah ditujukan oleh dalam Alkitab bahwa kita boleh layak memanggil Tuhan dengan bukan hanya Allah, tapi Bapa, dan Bapa mengenal kita sebagai anak. Jadi kita ada suatu hubungan yang dekat. Oleh karena itu, adik-adik, percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dekatlah kepada Dia, karena kenapa? Dia adalah sungguh luar biasa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam kehidupan ini, seperti dalam keadaan sekarang seperti ini, ada wabah corona, banyak hal terdampak di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan adik-adik saat ini ada orang tua kalian yang usahanya sudah tidak bisa berjalan lagi, sulit sekali. Mungkin kalian mencoba berusaha juga membantu orang tua dengan berjualan online, menawarkan makanan, menawarkan kue, menawarkan masker, hand sanitizer dan seterusnya, agar bisa dapat menghidupkan keluarga, tetapi tetap keadaan mungkin belum berhasil. Atau adik-adik ada di sini ada yang menghadapi karena sekarang banyak di rumah, keluarga di rumah, timbul pertengkaran, pergesekan di dalam keluarga. Bapak ibu kalian bertengkar, kalian tidak cocok di rumah dan seterusnya. Tapi tetaplah percaya kepada Allah, tetap jadilah berkat bagi keluarga kalian.
Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Usaha kalian tidak berjalan lancar, kuliah kalian, sekolah kalian berjalannya mungkin keseok-seok karena ada beberapa pelajaran yang tidak berhasil. Tetap usaha, tetap bangkit lagi, coba lagi. Karena kenapa? Karena kita sudah lihat tadi, kita punya Allah yang besar. Dia akan menyertai kita. Yang penting kita mau mencoba. Jangan menyerah. Jangan takut dengan situasi saat ini. Keadaan penyakit, kita punya Allah yang lebih besar daripada penyakit, daripada keadaan ekonomi yang sekarang ini. Allah kita jauh lebih besar daripada itu. Dan ingat, selama kita menjadi hamba-hambanya sebagai yang dipercaya, maka kita akan diam dengan selamat bersama Dia. Hiduplah dengan menjadi berkat bagi sesama keluarga dan juga orang lain. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami ada di dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Semoga Engkau berkati kehidupan gereja kami ini di dalam masa pandemi ini. Meskipun kami tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi Engkau tetap memberkati gereja kami dan juga jemaat-jemaat kami. Kami juga mau berdoa untuk remaja LXP dengan usaha mereka untuk tetap melakukan ibadah dengan online. Kami memohon kepada Engkau ya Bapak, kiranya Engkau menyertai setiap remaja-remaja ketika mereka mau merekam ibadah-ibadah online, agar semua bisa melakukan tugasnya dengan baik, mereka bekerja dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa terlaksana, dan teman-teman kami sesama remaja bisa menyaksikan ibadah melalui online di rumah mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk situasi yang saat ini masih terus berjalan, yaitu masalah pandemi wabah virus corona. Kami berdoa Bapak kepada semua tenaga medis yang sedang bekerja di garda depan. Mereka membantu, menolong para korban yang terkena virus corona. Kiranya Engkau menguatkan mereka, memberikan mereka semangat untuk bisa tetap melayani, membantu mereka. Demikian pula para aparat yang menjaga ketertiban masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga pemerintah dan masyarakat kiranya mereka mau mematuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker, untuk berbicara dengan sesama berjarak 1 meter, dan juga menjaga kebersihan pribadi masing-masing. Ya Bapak, kami mohonkan ini semua karena demi kebaikan kami semua di dalam situasi masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk kota Temanggung ini ya Bapak, yang belakangan kami mendengar berita bahwa kami masuk zona merah karena memang bertambahnya yang terkena virus corona dengan begitu signifikan. Kiranya Engkau mau menguatkan mereka ya Bapak, mereka yang sedang terkena virus corona ini, dan juga memberkati keluarga-keluarga mereka yang khawatir dan cemas dengan keadaan anggota keluarga yang terkena corona ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini, pemerintahan ini, pemerintah Jokowi dan para menterinya. Engkau berkati ya Bapak, sehingga di dalam situasi seperti ini Engkau mau bekerja, Engkau memberikan jalan, memberikan penerangan kepada mereka akan apa yang harus mereka lakukan dan yang semua terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak.
Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pencipta alam semesta. Amin. Sekalipun kita di rumah aja, jangan sampai hal ini menghalangi kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita dapat memberi persembahan dengan dua cara, yaitu teman-teman mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah-rumah setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja saat kelak keadaan sudah membaik. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita bersama-sama mempersembahkan sedikit kita miliki, mari kita angkat pujian bersyukur. Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, juga terima kasih atas limpah rahmat-Mu dan sehingga kami dapat memberikan sedikit yang kami punya untuk Engkau Tuhan, dan juga berkati persembahan ini agar juga berguna untuk gereja kami, untuk memperlancar prasarana dan gereja. Tuhan dan doa kami, haleluya. Sekarang saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan yang diambil dari Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan. Nggak lupa juga kita mengucap